Ya, ada Mbak Suarna ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, gagal Pak Dian suaranya ya. Batuk bahaya. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika badan abada. Jamaah talim rahimakumullah. Putih lagi putih panas. Syukur alhamdulillah pagi ini saya bisa kembali bertemu dan Bapak-bapak setelah 2 minggu pray ya. Ada halangan tenggorokan saya ini sampai sekarang masih belum fit. Mudah-mudahan ini awal dari pertemuan kita dan berikutnya alhamdulillah mudah-mudahan bisa lancar ya. Amin. Berapa yang saya hormati, 2 minggu yang lalu kita bercerita tentang sunnah wudhu ya. Sunnah wudhu artinya bukan wudhu yang sunnah ya. Ada wudhu yang sunnah, ada sunnah di dalam berwudhu gitu. Dalam berwudu ada 12 macam perbuatan sunnah. Yang pertama baca bismillah sebelum apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan hadis Nabi kullu amrin dzi balin la yubda'u fi bil basmalati fa huwa aqta'u ay abtaru. Semua urusan yang menurut syara dianggap baik, semua urusan yang dianggap baik menurut syara yang tidak diawali dengan bismillah, maka urusan itu kurang barokah ya. Tidak ada barokahnya ya. Makanya ini karena wudhu merupakan perbuatan yang dianggap baik menurut syara, bacalah bismillah di awal. Wa ghuslul kafaini wa ghuslul kafaini, kalau ghuslu mandi, kalau ghuslu membasuh ya. Membasuh 2 telapak tangan aikuaini qoblal madbadah, sebelum berkumur-kumur ini. Berapa yang saya hormati dulu ya, waktu kecil lah gitu. Bukan waktu kecil, waktu udah kesini aja, waktu udah dewasa ya. Itu nggak ngerti. Ada sebuah hadis yang menerangkan begini, apabila bangun tidur kamu jangan dulu dimasukkan tangan ini ke tempat air, sehingga cuci dulu pakai sibukan gitu. Sebab katanya kamu tidak tahu di mana tidurnya tangan kamu itu. Tidur kamu itu di mana? Tangan kamu itu di mana tidurnya? Dulu mah nggak ngerti itu. Setelah punya istri baru ngerti gitu. Setelah punya istri baru ngerti. Sebab tangan kita kadang-kadang tidur kan di mana-mana kan gitu ya. Nah makanya itu. Dulu mah kok kenapa harus di mana tidur tangan kamu, kan nggak ngerti saya. Nah, gitu. Nah, jadi ini sebuah hadis ya. Membasuh ini kemudian idkhalul qabla idkhali ilal ma,
sebelum dimasukkan ke tempat air ini, atau dua. Yang ketiga berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut, baik dikumur-kumurkan atau dimasukkan saja boleh, tidak diputar-putar. Berikutnya istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung, baik disedot ataupun tidak. Ya. Kemudian menyapu semua kepala, kalau bagi Syafi'i ini menyapu semua kepala namanya sunnah. Menyapu telinga dua-duanya, luarnya ini, luarnya pakai ini, dalamnya pakai ini, putar. Ini yang kemarin ya. Kemudian takhlilul yatil kasrat, menyela-nyela jenggot yang panjang. Takhlilul asabi warijlaini, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki ya. Ini juga sunnah. Kemudian mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri, ini sunnah. Artinya kalau kita wudhu kiri dulu juga sah wudhunya, hanya tidak memperoleh pahala sunnah gitu. Tidak tayamun, bukan tayamum ya, tayamun. Tayamun itu selalu mendahulukan bagian yang kanan. Alal yusr dari yang kiri. Dan yang kesekian adalah 3 kali. At-thaharatu salasan 3 kali. Wajibnya sekali, sudah rata sudah. Yang kedua dan yang ketiga hukumnya sunnah gitu ya. Dan mualat berturut-turut. Berturut-turut ya. Jadi tidak misalkan wudu ini dulu muka, kemudian tunda ngobrol dulu misalkan, baru cuci tangan, tunda ngobrol dulu, enggak. Terus kan selesaikan. Ini sunnah wudu. Nawaqidul wudu. Ini juga sudah kemarin bagian yang merusak wudu, dan kata lain yang membatalkan wudu. Waladhi yang kudul wudu sitatu asya'a, yang membatalkan wudu ada 6. Tadi yang sunahnya 12, rukunnya ada 6, sekarang yang membatalkan juga 6. Ma kharaja min hadis sabila ini, yang pertama ada yang keluar dari 2 jalan, salah satu, baik depan maupun belakang ya. Min qubulin au duburin, dari yang berwudu, minal mutawaddi. Wadihin mu'tadan kana al-khariju kabaulin ghaitin au nadiran. Baik itu biasa ya, yang keluar itu yang biasa keluar ya. Seperti bawal, kencing, wal ghait dan kotoran. Au nadirin atau jarang-jarang ada darah yang keluar dari kemaluan, itu juga batal. Atau dudin, ada ulat cacing keluar dari dubur, batal wudunya ya, batal. Ya. Kemudian an-naumu ala ghairi hayatil muntamakini, tidur yang duduknya tidak pada tempat duduknya, tidak rata begini ya, tidur berbaring dalam punya wudu, keadaan punya wudu, tidur berbaring, batal wudunya. Kemudian zawalul akli, hilang akal. Ayo ghalabatil alaih, yakni hilang akalnya, baik itu mabok atau sakit atau gila atau agmain atau epilasi, ayan ya. Karena ayan batal wudunya, karena gila batal wudu ya. Karena mabok batal wudu. Warabi, dan keempat lamsur rajulil mar'atal ajnabiyah ya, ini bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan al ajnabi, yang ajnabi itu ghair muhrim ya, yang bukan muhrim. Yang bukan muhrim itu yang boleh dikawin, kalau muhrim tidak boleh dikawin, baik dia itu mati atau masih hidup. Ada jenazah perempuan dipegang gitu, kita punya wudu batal kita, walaupun perempuan, walaupun sudah meninggal ya. Walaupun sudah meninggal, kalau si mayitnya sudah diwudui ya, tidak kalau mayit tidak batal wudunya ya. Kalau mayit tidak batal wudunya. Seperti misalkan misalkan ada mayit perempuan cantik, kemudian di tempat pojokan ada yang menggauli si mayit itu,
Ya. Ada yang menyetubuhi mayit. Nah, maka yang menyetubuhi mayit itu wajib mandi. Si mayitnya kalau sudah dimandikan nggak usah. Nggak usah gitu ya. Nanti di dalam bab mandi ada. Yang iseng barangkali. Wa masu farjil adami bi batni kaf, dan mengusap farji bangsa Adam, anak Adam, bi batnil kaf, dengan ini faraj, farji, baik laki-laki maupun perempuan ya. Min nafsi wa ghairi, baik kemaluan kita sendiri maupun kemaluan orang lain, batal ya, batal wudunya. Apa nyebokin anak kita batal itu. Kalau dubur itu halqul dubur. Halqul dubur itu lubang dubur. Kalau pantatnya enggak, ya, pantatnya. Kalau laki-laki ya ini batangnya. Batangnya. Kalau di atasnya tidak gitu ya. Garuk-garuk sininya enggak. Asal jangan batangnya aja kena. Itu. Perempuan juga sama. Ya. Yang akan kita jelaskan ini lamsur rajulil mar'atal ajnabiyah. Ajnabi itu, ajnabi ada berapa orang? Orang perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh kita. Dengan kata lain, perempuan yang tidak batal kalau bersentuhan dengan kita. Di sini saya tulis ada 12 ya. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul hurrimat 'alaikum ummatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummatukum allati arda'nakum wa ikhwa wa akhwatukum minar radha'ah wa ummatu nisaikum wa baikum allati fi hujurikum minan nisa'i allati dakhaltum bihin. Pertama ummatukum, ibu dengan ibu tidak batal ya. Dan ke atas dengan nenek. Makanya nggak boleh kawin nenek ya. Kita nggak boleh ngawin nenek kita ya. Ibu kandung. Kalau ibu tiri gimana? Ibu tiri tetap saja batal. Sebab nanti istri bapak kamu. Bapak kita punya istrinya 4. Ya keempat-empatnya kita tidak batal dengan mereka. Yang pertama nenek, ibu dan ke atas nenek. Yang kedua banatukum, anak perempuan kita dan cucu kita, terus cucu cicit ke bawah, yang perempuan. Ya. 2. Wa akhawatukum, saudara perempuan kamu. Saya punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, tidak batal, ya. Wa akhawatukum wa ammatukum, dan saudara perempuan bapak ya. Wa akhawatukum, saudara perempuan kamu. Wa ammatukum, saudara perempuan bapak. Apa namanya? Bibi. Wa khalatukum, saudara perempuan ibu. Bibi dari pihak ibu ya. Wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki. Saya punya saudara laki-laki. Saudara saya punya anak perempuan, itu saya dengan anak saudara saya nggak batal. Ya, ponakan ya, baik ponakan. Kalau di Sunda mah ada alo, ada suan ya. Kalau anak kakak namanya alo, kalau anak adik namanya suan gitu kalau di Sunda. Kalau di Indonesia ponakan aja. Wabanatul ukhti, anak perempuan saudara perempuan. Saya punya saudara perempuan, baik kakak maupun adik. Saudara perempuan saya punya anak perempuan, maka saya ke sana tidak batal. Itu. Wa bana wa ummatul lati arda'nakum, dan ibu susu. Sepersusuan yang kemarin sudah kita jelaskan, jangan sembarang ngasih susu kepada anak kecil ya.
nanti bisa jadi anak susu. Para yang saya hormati, muhrim ini atau ajnabi ini bisa terjadi karena tiga hal ya. Pertama karena nasab, turunan nasab. Kedua karena sepususuan orang lain, tapi karena sepususuan maka jadi nasab, jadi ajnabi. Ketiga musoharoh itu karena perkawinan. Saya dengan perempuan ini bukan apa-apa, tapi karena saya kawin dengan anaknya maka perempuan ini jadi mertua saya, gitu kan? Dan anak perempuan ini jadi bibi saya terus gitu. Tadinya bukan apa-apa, karena musyawarah, karena perkawinan, maka si perempuan itu jadi ibu mertua saya, adiknya perempuan menjadi bibi saya, dan seterusnya begitu. Nah makanya ajnabi itu terjadi karena tiga hal. Ada nasab karena keturunan, ada karena sepesusuan, dan karena musyawarah, karena perkawinannya. Wa ikhwatukum minar doa, saudara-saudara perempuan sesusu. Saya ini ibu susu. Saya nyusu ke sini, jelas nyusu. Ada dua sedotan yang air susunya masuk ke saya. Waktu saya kecil, bukan udah gede, bukan. Waktu saya kecil nyusu gitu. Dan ini bukan disedot ya. Ada kan disedot ya. Kemudian diminumkan, enggak begitu. Kalau disedot diminumkan enggak jadi anak susu. Jadi anak susu itu langsung dari mulutnya nyedet ke tetenya gitu. Kesedot 2 kali sedotan masuk ke kerongkongan. Itu sudah menjadi ibu susu. Kalau ibu susu ini punya, kalau saya laki-laki, ibu susu saya punya anak perempuan, maka dengan ini saya nggak batal. Tapi hanya gitu aja, hanya ke atas saja, ke atas ke bawah, ke samping tidak. Bibi ini enggak, bibi. Kalau tadi kan kalau nasab bibi dari ini, bibi ke sini kan dari pihak laki, dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu. Kalau ini enggak, hanya ke atas bawah saja. Ibu susu, nenek susu gitu, kemudian adik-adik susu. Nah. Kita jarang sekarang ya. Kalau dulu katanya ya zaman Rasulullah, zaman di sana anak itu selalu disusukan kepada orang lain. Jadi setiap hari banyak ibu-ibu yang keliling mencari anak untuk disusukan, untuk minta ongkos susu, ongkos. Makanya Halimah disebutnya Halimatus Sa'diyah, Halimah yang berbahagia adalah orang pertama yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awa ummahatun nisaikum, dan ibu istri-istri, ibu mertua gitu. Kalau kita punya istrinya 4, maka 4-4-nya mertua kita, nggak batal. Batal. Bukan pengen kawin lagi, cuman pengen punya mertua 4 gitu aja tuh. Bukan pengen kawin lagi, cuman ya pengen juga punya mertua 4. Warabaikumul lati fi ujurikum minasaikum allati dakhaltum bin. Anak tiri ya, anak tiri yang ibunya sudah didukhul. Kemarin nih, anak tiri yang ibunya sudah didukhul. Saya kawin dengan ibunya, sudah saya dukhul, begitu dengan anak tiri ini tidak batal. Ya. Jadi kalau saya kawin dengan anak begitu melihat ibunya masih cantik, udah nggak bisa. Akdul banat yuharrimul ummahat, dukhulul ummahat yuharrimul banat. Akad dengan anaknya dengan mertua sudah jadi mertua. Walaupun hanya akad saja, bagaimana sah. Begitu sah meninggal misalkan si perempuannya tadi, maka dengan mertua tetap jadi mertua. Walaupun belum diapa-apakan istri kita, tetap jadi mertua, nggak ada batasnya.
nggak ada bekas mertua. Gitu. Jadi Abdul Banat yuharimul ummahat. Kalau dengan anaknya sudah sah nikahnya, maka ibunya sudah menjadi ajnabi, tidak boleh kita kawin. Kalau kawin dengan ibunya, ya, belum diapa-apakan ibunya ini, kemudian kita ternyata yang lebih menarik misalkan anaknya, ceraikan ibunya, kawin dengan anaknya boleh. Asal qabla dukhul, belum didukhul. Dakhala itu masuk, belum dimasuki gitu. Wa halailu abnaikum, dan anak istri anak kandung. Menantu kita ya, menantu itu nggak ada bekasnya. Walaupun sudah cerai dengan anak kita tetap menantu. Itu 12 ya tadi. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan mengumpulkan dua orang bersaudara, ini yang dilarang. Mengumpulkan dua orang saudara. Nah, jadi intinya yang kita baca pada hari ini adalah yang membatalkan wudu itu ada 6 ya. Nah, ini sudah apalah, sudah dari SD, dari madrasah mungkin kita sudah ini. Hanya kita perlu menjelaskan ajnabi ini, silakan nanti kalau keliru bacaannya buka di Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 23. Siapa saja ajnabi itu ya. Sebab jangan-jangan misalkan sekarang ada orang tua yang nikah siri ya, punya anak perempuan. Kemudian nanti anak si ini nih laki, anaknya dia punya seorang laki-laki, punya anak laki-laki gagah. Kemudian dia kawin lagi, nikah siri dengan orang lain, punya anak perempuan. Tidak dikenalkan ini. Boleh jadi nanti ini pacaran ini dua-duanya. Padahal itu adalah saudara kandung ya. Tidak boleh dikawin, tidak boleh dinikahi. Baik. Kita maraton ini ya, maraton untuk supaya loba hubungan anak kita. Sekarang pasal fi mujibatil ghusli, yang mewajibkan mandi. Wudu sudah, sekarang mandi wajib. Wal ghuslu lughatan saylanul mai ala syai'in mutlaqan. Yang dimaksud mandi adalah menurut bahasa mengalirkan air. Menurut syara saylanul mai ala jami'il badani biniyatin makhsusatin. Menutup syara mandi itu mengalirkan air ya kepada semua badan, semua kulit dengan niat tertentu. Makanya jangan ada kulit yang terhalang, recet apa yang kira-kira air nggak bisa masuk. Tato itu di dalam, di luar itu? Dalam ya. Tato itu di luar, di dalam kulit Pak. Jadi nggak usah dilicin tatonya, nggak usah. Di plastik. Jangan, kalau emang tato itu di dalam kulit ya. Ada tato yang di luar kulit nggak? Nggak ada ya. Ada juga gambar kan, anak-anak vlog itu ya. Itu kalau misalkan bisa menghalangi masuknya air ke dalam kulit, ini nggak sah mandinya. Termasuk juga wudhu kan. Kalau wudhu hanya anggotanya sedikit, kalau badan kan banyak. Makanya bersihkan dulu. Kemudian ya bersihkan dulu. Walati yujibul ghusla sittatu asya. Adapun yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. Salah satu minha tusyarriku fiha ar-rajul wan nisa. 3 diantaranya bareng, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan sama ya. Wa ya iltiqaul
khitanaini wa ya iltiqal khitanaini ya tabir ala hadzal iltiqa bi ilajin hatta wadin ghaibin hasyafati dzakari minhu. Ini maaf ini ya, maaf saya rada bahasanya begitu ya. Bahasanya fikih begitu. Porno gitu. Porno ya. Makanya kalau di sini ada bahasa porno itu memang begitu harus dijelaskannya. Yang pertama yang mewajibkan mandi itu laki-laki dan perempuan sama, yaitu bertemunya dua khitan. Iltiqail khitanaini. Khitanaini. Pertemuan dua khitan. Laki-laki yang di atas namanya khasyafah. Helmnya itu. Kemudian bekas sunatnya kemana itu? Ke bawah kan ya, ke belakang ya? Ke belakang. Itu. Perempuan bekas sunatnya di mana itu? Nanti periksa ya. Jadi kalau ini sudah masuk ini zakar tadi apa namanya khasyafah helm ya sudah masuk dan sudah hilang ini baru bertemu itu dua khitan wajib mandi walaupun tidak inzal tidak sampai keluar sperma tetap wajib mandi baru begini jangan assalamualaikum gitu mandi mandi. Kalau belum hanya di luar saja, main-main aja di jalan. Enggak belum maju. Ya. Belum ilaj itu masuk hilang. Nah, di sini ada wa yatbiru an hadzal iltiqa dan dianggap sudah masuk, sudah iltiqa, sudah bertemu dua khitan bilajin dengan masuknya. Hatta wadhil ghaib sehingga jelas bahwa hasyafat tadi, hasyafat laki-laki sudah tidak kelihatan. Sudah tidak kelihatan lagi. Masuk. Coba nanti di rumah diperiksa kita. Bagaimana itu? Itu. Ya ini harus begitu nerangkannya. Ya ngejelasinnya harus begitu. Harus begitu. Coba nanti di bab mandi lagi. Bab mandi ya. Bagi perempuan itu apa namanya di fikih-fikih itu jelas gitu, jelas. Nah kalau cina bahasa kampung sabaka sabekena gitu, dijelaskan gitu jelas. Lepitan mana saja harus kena air. Gitu ya. Au qudratiha min maqtu'iha fi farjin. Wa yasirul adami al-maulidi fiya junuban bilajin ma dzakar amal mayit fala yaudu. Jadi atau ya ini sudah ilaj masuk wajib mandi. Walaupun yang dimasukinya itu mayit. Tadi itu yang iseng ada jenazah disetubuhi. Tapi kalau ininya apa mayitnya tidak diulang mandinya. Firjil yasirul adami, parji Adam, parji bangsa manusia. Bagaimana kalau ke kebo iseng ke kambing? Tidak wajib. Di sini tidak wajib ya. Kalau ke kambing, ke kebo tidak wajib. Inzalul mani aula ya. Inzalul mani aula. Baik sampai keluar air mani ataupun tidak. Min syakhsin bi ghairi ilajin. Baik sampai keluar mani ataupun tidak. Ini wajib mandi. Wa minal musyrik inzalul mani. Nah, satu lagi. Dan yang barang-barang tadi. Jadi tadi apa namanya iltiqaul khitanin tadi ya. Baik si perempuannya mau si laki-lakinya wajib mandi. Ya. Yang tadi itu celuk itu khasapannya sudah masuk. Ya, baik laki-lakinya maupun perempuannya wajib mandi.
Itu dua-duanya. Kemudian inzalul mani ay kharijul mani, keluar sperma baik laki-laki maupun perempuan. Kalau keluar sperma wajib mandi. Min ghairi ilajin wa in qalla, walaupun sedikit, kakotratin seperti satu tetes saja gitu. Para yang saya hormati, di fikih lain ada dijelaskan itu. Yang keluar dari zakar, yang keluar dari kemaluan kita, ini ada mungkin ada 4 jumlahnya ya, jenisnya itu. Yang pertama air kencing, yang kedua mazi. Mazi itu bening bentuknya, ya, licin bentuknya, lendir. Ya. Ketiga wazi itu kalau habis capek ada keluar putih keluar. Dan keempatnya mani, sperma. Bagaimana membedakannya? Nah, di fikih lain dijelaskan, wa yu'raful maniyu bil ladzatihin khurujihi wa rihi tal'in au ajin. Mani itu diketahuinya kalau keluarnya enak. Ya, kalau keluar sperma itu enak. Ya, kalau nggak enak bukan mani. Ya, tapi semua juga membatalkan wudu kalau ya. Warihi tal'in, dan bau mayang kurma katanya. Kurma itu kalau mau berbuah kan ada mayangnya itu. Au ajin atau adonan roti. Jadi sperma itu baunya bau adonan roti katanya. Belum pernah mencium saya juga. Bau adonan roti apa enggak gitu. Tapi di fikih lain begitu. Wa yu'raful mani'u bil ladatin khurujihi wa rihi tal'in aw ajin gitu. Wal mauti, dan yang ketiga mati. Jadi ilaj tadi ya, ilaj ingat ya, memasukkan tadi ilaj. Kemudian keluar mani dan mati, itu laki-laki maupun perempuan wajib mandi. Ada yang 3 lagi khusus perempuan. Salah satu takhtas bin nisa, yang 3 ini khusus buat perempuan ya, yaitu haid, kemudian wiladah, haid, nifas, dan wiladah. Ya, sudah tahulah haid itu yang keluar tiap bulan ya. Kalau nifas habis melahirkan, kalau wiladah pas lagi melahirkan. Tuh, yang mewajibkan mandi. Sekarang faslun wa furudul ghusli salah satu asya. Fardunya mandi itu 3. Ini buat ngasih apa namanya, ngasih gini Pak ya. Ini yang saya katakan. Mandi itu urusan pribadi kita, ya. Nggak ada orang yang peduli. Termasuk istri kita, jangan-jangan belum niat mandinya. Ya, coba dites gitu. Mandinya. Jangan-jangan belum bisa mandi wajib. Asal mandi aja gitu. Ya. Padahal ada rukunnya. Ya. Ada rukunnya. Yang pertama niat. Fa'il junubar al janabah aw hadisul asghar. Nawaitu raf al janabati lillahi ta'ala. Udah gitu aja. Kita kan dulu ada nawaitu raf al hadasil akbari an jabil badan fardhu lillahi ta'ala, kan gitu ya? Boleh. Yang paling singkat nawaitu raf al janabati. Saya niat menghilangkan junub lillahi ta'ala. Kapan niat itu? Ketika air kalau di keran, di shower, begitu air masuk sini langsung niat dalam hati, nggak usah teriak-teriak. Nawaitu perjalanan mati. Jadi saya kemarin sampaikan, bukan ketika kita dari kamar mandi, dari kamar tidur mau ke sini, bukan. Niat itu begitu muqtadan bifili, begitu air datang.
Nah, tolong diingatkan keluarga kita atau anak gadis kita yang setelah menstruasi misalkan harus mandi wajib, ya, diluruskan niatnya gimana neng, bisa nggak kan gitu. Wa izalatun najasati in kanat fi badanihi, dan kedua menghilangkan najis, ya, kalau ada di badan. Ada najis di badan, bersihkan dulu. Ya. Ada najis di badan, bersihkan dulu. Yang ketiga, isalul mai ala jamisyari wal basyari, mengalirkan air ke semua rambut dan kulit. Rambut dan kulit. Ya. Kalau ada ngelepit-lepit, ini juga wajib kena air, ya. Wajib kena air. Wa fi ba'di nuskhi, dalam satu redaksi, badal jamil usulillah farqu baina syari ra'si wa ghairi. Tidak ada bedanya, baik rambut saja dan semua bulu-bulu gitu, ya. Bagaimana wa syaril madfuri illam yasilul ma'a ila batinihi illa bin naqdi wajib naqdu. Ya. Ada perempuan yang rambutnya tebal, digelung sudah gitu dulu. Kalau kira-kira tidak dilepas gelungnya ini, tidak akan sampai air ke sini, maka wajib dibuka gelungnya. Sekarang makanya nggak ada perempuan yang digelung, ya. Yang gelungnya gede, dulu kan ada gelungnya gede gitu. Ini untuk kasih tahu anak-anak kita gitu. Wal murabil basyari az-zahirul jild wajib ghusl ma dhahar min damahi udunaihi min anfi wa majdai min syukukil badan wajib isal mai ila mata terqulfah. Yang dimaksud kulit itu adalah kulit yang kelihatan dari luar. Kalau kita berhadapan ini, hidung itu yang kelihatan dari luar mana itu? Lubang hidung itu harus kena air. Telinga yang kelihatan sampai batas mana? Nah, itu telinga yang kelihatan dari luar, berarti itu telinga bagian luar, itu harus kena air. Artinya harus gini lah, nggak usah masuk ke dalam, nggak usah. Pokoknya bagian luar, ya, bagian luar. Min anfin hidung, ya. Syukukil badan, misalkan ada lipatan-lipatan di badan gitu, ya, harus. Wa ma ta'tal kulfat min aqlafi wa ila ma yabdu min farjil marati inda qudiya dia qadail hajati. Para apa yang saya hormati, ini perempuan itu, ya, kalau perempuan nongkrong dan dibuka ininya tongkrongannya, kira-kira bagian mana yang kelihatan, itu harus kena air. Jadi kalau mandi dirapatkan aja begini, kemudian sebisa-bisa gitu, ceboknya itu jangan-jangan nanti bagian lipitan dalam yang bisa kelihatan nggak kena air, itu harus kena air. Jadi maya bimin parjil marti, apa yang nampak di parji perempuan indah dia ketika dia duduk di qadail hajati, untuk qadail hajat, untuk BAB misalkan dia nongkrong gitu. Dulu kan nggak ada WC jongkok, WC duduk kan, ada WC jongkok. Para nongkrong di WC jongkok, bagian mana yang batas kelihatan itu harus kena air. Berarti perempuan harus lebih hati-hati mandinya. Jadi itu saja 3. Pertama niat, kedua menghilangkan najis kalau ada sebelum mandi, dan ketiga mengalirkan air kepada seluruh rambut dan kulit. Nah, ini itu wajib mandinya.
Kulit itu termasuk kulit yang nampak dari luar, ketiak segala macam itu. Ini celah-celah. Makanya kalau kuku kakinya panjang, kuku kaki panjang ya, kemudian di sini ini banyak tanah ya, itu harus dibersihkan. Sebab nanti di sela-sela kuku kaki ini ada tanah, nanti air tidak masuk ke sana. Tidak masuk ke sana ya. Ini hati-hati. Kemudian wasunanuhu, sunnah mandi ada 5. Pertama baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wudu kamilan. Wablau sebelum mandi wudu dulu. Sebelum mandi wudu dulu. Ya, wudu dulu. Niatnya wajib, nawaitul wudu lillahi ta'ala aja udah. Nawaitul wudu fardhu lillahi ta'ala boleh. Tapi perbuatan ini dianggap dinilai sunnah karena dia wudu untuk mandi wajib. Ya. Sunnah. Kemudian wa imrarul yadi ala jasadi wal mualatu. Imrar itu bolak-balik. Menggosok-gosok lah. Imrar itu menggosok-gosok tangan ke semua kulit. Terus semua gosok-gosok pakai tangan. Pakai tangan atau pakai alat, sabun segala macam gitu. Ya. Jadi sunahnya ada 5. Pertama baca bismillah, kedua berwudu, ketiga menggosok-gosok tangan, kemudian harus berturut-turut, ya, tidak boleh ditunda. Yang keempat takdimul yumna lal yusra, tetap mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri. Saya punya buku namanya Tayamun dan Tayasur. Ya. Tayamun itu selalu mendahulukan bagian yang kanan, Tayasur mendahulukan bagian yang kiri. Itu tayamun banyak sekali manfaatnya. Ya. Di sana ada ditulis orang yang biasakan tayamun selalu mendahulukan bagian yang kanan, insya Allah sampai tua tidak akan linglung. Tidak linglung. Di mana tadi kacamata ya gitu. Kacamata paralisin kan gitu. Tidak linglung. Kalau yang membiasakan tayamun. Dan kalau anak-anak yang di dalam buku itu dibiasakan, ini akan cerdas ingatannya. Anak-anak kalau dibiasakan dimulai dengan tangan yang kanan. Ya. Itu di sini, jadi para apa yang saya hormati, sesuatu yang biasanya oleh Rasulullah dinyatakan sunnah, ini selain dari dihukumi sunnah mendapat pahala karena kita melakukan yang sunnah, juga hikmahnya banyak hikmahnya yang barangkali kita tidak semua tahu, tidak semuanya hikmah itu kita tahu ya. Tapi ya udahlah, kerjakan saja, pasti membawa hikmah. Nah, seperti tadi itu, kalau mengusap faraj dengan ini batal, tapi kalau dengan ini dengan punggung telapak tangan kan tidak batal ya. Ini kemaluan kita gatal, digaruk pakai ini nih. Pakai luarnya ini. Enggak batal, enggak batal. Kalau bibat nikaf dengan dalam telapak tangan batal. Mana dalam? Nah ini coba diadu ini. Nah ini dalam nih, yang ketutup ini dalam. Ini luar. Ada apa dengan telapak tangan dalamnya ini? Nah, ibu kita kalau bikin tepung buat bikin papais biasanya dulu suka dikasih itu, suka dilarang, jangan dipegang. Kalau dipegang pakai ini asam besoknya itu. Tapi kalau pakai ini enggak. Ada apa dengan ini? Itu ngelus pakai ini nggak terasa nih. Dilus pakai ini nggak terasa. Tapi kalau ini beda. Beda. Padahal itu tebal kan. Nah, ini ada apa gitu tuh.
Barangkali nanti ya, mungkin sekarang juga udah ada rahasia yang ditemukan. Jadi sunahnya itu ada 5, parunya tadi 4, parunya ada 3, sunahnya ada 5 ya. Sekarang wal iktisalul masnunatu sab'atu asyara ghuslan. Kalau tadi sunnah mandi, sekarang mandi yang disunahkan. Jadi tadi sunnah mandi, artinya di dalam perbuatan mandi itu, dalam mandi itu ada perbuatan yang nilai sunnah. Kalau ini mandi yang disunahkan, semuanya sunnah. Yang pertama ghusl jumati, mau hadir sholat Jumat, mandi dulu. Dari waktu subuh mandi, niatnya di sholatil Jumati, maka mandinya dianggap mandi sunnah. Nawaitu ghusla li sholati yaumil Jumati sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi habis subuh, boleh dari mulai subuh atau siang atau sebelum berangkat ke masjid baru mandi, itu sunnah ya. Sunnah pula mandi mau sholat Idain, sholat Lebaran ya. Sunnah pula mandi mau sholat istisqa, minta hujan. Sunnah pula mandi untuk gerhana matahari, mau sholat gerhana matahari. Sunnah mandi untuk sholat gerhana bulan ya, gerhana bulan. Sunnah mandi setelah ihram haji, mandi ihram haji ya. Sunnah mandi kalau sembuh dari gila. Sembuh dari gila. Gilanya angot-angotan. Gila. Kalau sembuh mandi. Sunnah mandi setelah selesai habis epilasi ayan. Habis ayan, setelah sembuh mandi sunnah. Kemudian sunnah mandi untuk wukuf di Arafah, untuk wukuf di Arafah fi yaumit Dzulhijjah, pada hari ke-9 Hijrah. Mau wukuf ya, wukufnya dohor, paginya mandinya sunnah mandi wukuf, untuk wukuf. Sunnah mandi untuk mabit di Muzdalifah. Oh, ya sekarang mah susah ini sunnah mandi. Banyak orangnya. Sunnah mandi untuk melontar jamarat, ya, jamarat. Yaum tasyrik, pada hari tasyrik. Sunnah mandi untuk tawaf ya, selesai tawaf. Ada 7 ya. Yang ada di kita aja lah. Yang ada di kita kalau mau sholat Jumat mandi. Ya, hukumnya sunnah gitu. Faslun fit tayamumi, dalam menerangkan tayamum, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini aja nih. Barangkali ada yang mau di sharing. Ya. Itu kalau udah mandi besar itu kalau mau sholat itu wudu lagi ya? Kenapa? Kalau setelah mandi besar mau sholat itu wudu lagi apa nggak usah? Ketika mandi besar dijamin nggak bapak nggak pegang apa-apa, nggak cebok gitu kan? Ya, nggak pegang kemaluan waktu mandi besarnya. Kalau dijamin tidak cebok kan ini kulfa ini kan apa namanya tadi itu lingkaran dubur biasa pakai ini kan, itu batal wudunya. Jadi selama masih ada air mendingan wudu aja lah gitu. Lebih alto nanti kita jangan terlalu mang nanti syak ya. Apa saya mendingan wudu aja selagi masih ada air. Memang ada yang mengatakan begini, mimbabil aula, hadas besar aja hilang, apalagi yang kecil kan gitu. Gitu. Memang logika kita begitu. Cuman pada saat kita mandi besar itu
Apa bisa dijamin tangan kita nggak kemana-mana? Sementara ini harus dibersihkan gitu. Nggak tahu kalau misalkan bersih dulu baru nanti ngat lagi. Boleh. Yang paling aman kalau Bapak mandinya di kali. Was saja udah. Keluar udah sholat, nggak wudhu lagi. Selup langsung. Udah bersih. Bersih. Ada lagi? Itu Pak Ustadz, ketika kita kan lagi sholat dia pengen buang air, ditahan gimana itu? Makruh doang. Buang kentut, nahan gitu, mau Ustadz. Kira-kira nahan kentut tuh. Ya makruh itu, sebab itu akan mengganggu konsentrasi. Itu. Itu mungkin KBG pasti ngalamin gitu. Jadi mendingan dikeluarin aja dulu, kemudian wudhu lagi gitu aja. Ini misalnya lagi benar kan, kayak gitu tahan dulu. Iya. Iya. Sebenarnya itu makruh doang, sebab mengganggu kekhusyuan kita. Mengganggu kekhusyuan. Kalau sampai batal mah enggak lah. Enggak sampai batal. Baik, kalau tidak ada lagi yang tanyakan, kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.